Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian? Sehat kan? Perkenalkan, nama saya Manjilul Haq. Kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam, khususnya pada kelas 4 sekolah dasar. Sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan bahas tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, yang berjudul bagian tubuh tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan merupakan contoh makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri tersebut antara lain memerlukan makan, bergerak, tumbuh, bernafas, dan berkembang biak. Ini berarti tumbuhan dan hewan memiliki ciri utama yang sama. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sama halnya dengan makhluk hidup lain, tumbuhan memiliki beberapa bagian. Bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berperan penting dalam berkembangbiakan. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan adalah putik dan benang sari. Dan yang kedua, batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai penyokong tubuh tumbuhan, mengangkut air dan garam, serta tempat melekatnya daun, buah, dan bunga. Pada sebagian tumbuhan, batang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga yaitu daun. Daun merupakan tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipih dan menempel pada batang daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Daun juga memiliki stomata yang berfungsi sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Selanjutnya yang keempat adalah buah. Buah merupakan hasil dari perkembangbiakan bunga. Di dalam buah terdapat sebuah biji. Yang kelima yaitu akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Akar berfungsi sebagai menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Akar juga berfungsi menunjang berdirinya tumbuhan. Pada sebagian tumbuhan akar berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Berbagai macam tumbuhan memiliki beragam bentuk dengan bagian dan fungsi yang berbeda. Berikut penjelasan mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bagian tumbuhan yang pertama yaitu adalah akar. Secara umum, akar terdiri atas akar utama, cabang akar, dan rambut akar. Akar utama merupakan bagian akar yang cukup besar, berbentuk mengerucut, dan tumbuh lurus menembus tanah. Pada akar utama, tumbuh cabang akar dan rambut akar. Rambut akar berfungsi mencari celah di antara partikel tanah dan memudahkan proses penyerapan air dan garam mineral. Bagian akar tumbuhan mempunyai perbedaan bentuk. Di antaranya yaitu tumbuhan satu dengan yang lainnya. Terdapat beberapa jenis akar pada tumbuhan. Akar tunggang, akar serabut, dan akar adventif. Apa itu akar tunggang? Akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok. Akar pokok kemudian bercabang-cabang dan menjadi akar yang lebih kecil. Akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis dikotil atau biji berkeping dua. Contohnya seperti tumbuhan dengan akar tunggang adalah jeruk dan jambu. Yang kedua yaitu akar serabut. Akar serabut merupakan akar yang berbentuk serabut berukuran kecil-kecil. Akar serabut tidak memiliki akar utama, sehingga ukuran akar yang satu dengan yang lainnya relatif sama. Akar serabut umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil atau biji berkeping satu.
Contoh tumbuhan berakar serabut adalah salak, jagung, dan anggrek. Dan yang ketiga yaitu akar adventif. Akar adventif atau akar tambahan merupakan akar khusus yang tidak tumbuh pada tempatnya. Akar adventif dapat tumbuh pada setiap bagian tumbuhan. Adapun beberapa jenis dari akar adventif. Yang pertama, akar gantung. Akar gantung berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Akar ini menggantung di udara dan tumbuh ke arah tanah. Contohnya seperti pada pohon beringin. Yang kedua yaitu akar napas. Akar napas muncul dari permukaan tanah atau lumpur. Akar ini berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu. Contohnya pada pohon kayu api. Yang ketiga yaitu akar tunjang. Akar tunjang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah. Akar ini berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak mudah roboh. Contohnya pada tumbuhan pandan dan tanaman bakau. Yang keempat yaitu akar pelekat. Akar pelekat tumbuh di sepanjang batang tumbuhan. Akar ini berfungsi untuk menempel pada kayu, tumbuhan lain, atau tembok. Contohnya pada tumbuhan lada dan sirih. B. Batang. Batang tumbuhan dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu batang berkayu, batang basah, dan batang rumput. Batang berkayu memiliki tekstur keras, kuat, dan memiliki kambium ini yang membentuk kulit batang. Contohnya seperti tumbuhan batang berkayu adalah jambu, mahoni, nangka, dan jati. Selanjutnya adalah batang basah atau lunak. Batang basah memiliki tekstur yang lunak, berair, tidak keras, mudah dipotong, serta pendek. Contoh tumbuhan batang lunak adalah pohon kangkung, pacar air, bayam, pohon pisang, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu batang rumput. Batang rumput memiliki tekstur yang tidak keras dan tampak beruas-ruas. Contoh pada tumbuhan padi, jagung, dan tanaman jenis rumput-rumputan. C. Daun. Daun memiliki bagian-bagian yang terdiri atas tangkai, daun, pelepah, tulang daun, dan helai daun. Berdasarkan bentuk tulang daunnya, terdapat 4 jenis daun, yaitu daun menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. 1. Tulang daun menyirip. Dapat dicontohkan pada tumbuhan berdaun menyirip adalah daun nangka dan mangga serta daun jambu. Yang kedua yaitu tulang daun menjari. Contoh tumbuhan berdaun menjari yaitu tumbuhan singkong dan pepaya. Yang ketiga yaitu tulang daun melengkung. Contoh tulang berdaun melengkung adalah daun eceng gondok dan daun sirih. Yang keempat, tulang daun jajar. Contoh tumbuhan berdaun sejajar adalah daun jagung dan daun padi. B. Bunga. Bunga tersusun atas beberapa bagian, yaitu tangkai, dasar bunga, kelopak, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Berikut adalah bunga beserta fungsinya. Yang pertama yaitu tangkai bunga. Merupakan bagian bunga yang berfungsi menghubungkan bunga dengan batang. Yang kedua yaitu dasar bunga. Merupakan ujung tangkai bunga yang melebar yang berfungsi sebagai tempat kedudukan bunga. Yang ketiga yaitu kelopak bunga. Merupakan perhiasan bunga yang berfungsi melindungi bunga ketika masih kuncup. Yang keempat, mahkota. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang memiliki warna indah. Mahkota bunga berfungsi menarik perhatian serangga. Dan yang kelima, benang sari. Merupakan alat perkembangbiakan jantan pada tumbuhan. Benang sari menghasilkan serbuk sari. Yang terakhir adalah putih. Putih merupakan alat perkembangbiakan betina pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu bagian tubuh hewan dan fungsinya. Setiap hewan mempunyai bagian-bagian tubuh. Bagian tubuh setiap hewan berbeda-beda. Bagian-bagian tubuh hewan mempunyai kegunaan tertentu. Berikut contoh bagian-bagian tubuh hewan dan kegunaannya.
Yang pertama yaitu ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Ikan memiliki bagian-bagian tubuh. Yang pertama adalah bagian kepala. Pada kepala ikan terdapat mata, insang, dan mulut. Mata digunakan untuk melihat, insang digunakan untuk bernafas, dan mulut digunakan untuk memasukkan air dan makanan. Yang kedua yaitu anggota gerak. Ikan memiliki sirip yang digunakan untuk berenang. Ada 4 jenis sirip, yaitu sirip dada, sirip punggung, sirip belakang, dan sirip perut. Ikan memiliki ekor. Ekor terdapat pada ujung badan. Ekor ikan berguna untuk mengatur arah gerak ikan. Bagian tubuh yang ketiga yaitu sisik. Badan ikan ditutupi sisik. Sisik ini berlendir. Lendir menyebabkan tubuh ikan licin dan sisik ikan berguna untuk melindungi tubuh kita. Selanjutnya yaitu ayam. Ayam juga memiliki bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh yang sebagai berikut. 1. Ayam. 2. Kepala. 3. Badan. Dan yang terakhir adalah anggota gerak. Pada kepala ayam terdapat mata, paruh, janggar, dan lubang hidung. Mata ayam digunakan untuk melihat, paruh ayam digunakan untuk mengambil makanan, dan mematuk lubang hidung digunakan untuk bernafas. Selanjutnya badan. Tubuh ayam ditutupi oleh bulu. Bulu ini digunakan untuk menghangatkan tubuh ayam, memiliki ekor pada ujung tubuhnya. Ekor ayam digunakan untuk alat keseimbangan. Anggota gerak. Alat gerak ayam berupa kaki. Kaki digunakan untuk berjalan. Ayam juga mempunyai sayap. Sayap ayam digunakan untuk berlubang. Contoh hewan yang ketiga adalah kucing. Tubuh kucing terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, bagian kepala. Pada kepala kucing terdapat mata, telinga, hidung, mulut, dan gigi. Kucing memiliki 2 mata, digunakan untuk melihat, 2 telinga untuk mendengar, 1 hidung untuk membau, 1 mulut untuk makan, dan kucing memiliki gigi yang tajam, digunakan untuk mengoyak makanan. Bagian yang kedua pada kucing adalah badan. Badan kucing terdiri dari perut dan ekor. Badan kucing ditumbuhi oleh rambut. Rambut kucing berguna untuk melindungi badan kucing. Ekor kucing digunakan sebagai alat keseimbangan. Bagian badan yang nomor 3 adalah anggota gerak. Kucing berjalan menggunakan kaki. Kucing memiliki 4 kaki. Kaki kucing digunakan untuk berjalan, berlari, dan menangkap mangsa. Contoh hewan yang keempat yaitu burung. Burung merupakan salah satu jenis unggas. Burung mempunyai bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh burung sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepala. Pada kepala, burung terdapat mata, paruh, dan lubang telinga. Mata burung ada 2, digunakan untuk melihat. Paruh burung beraneka ragam, disesuaikan dengan jenis makanannya. Lubang telinga digunakan untuk mendengarkan. Pada bagian badan pada burung yang kedua adalah badan. Tubuh burung ditumbuhi bulu. Bulu digunakan untuk melindungi tubuh dari suhu dingin. Pada bagian ujung tubuh burung terdapat ekor. Ekor berguna untuk mengatur pergerakan saat terbang. Dan pada bagian tubuh nomor 3 yaitu anggota gerak. Anggota gerak burung adalah sayap dan kaki. Sayap burung digunakan untuk terbang. Burung juga memiliki 2 kaki digunakan untuk berjalan. Pada kaki burung terdapat cakar berguna untuk mencengkam mangsa. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati semuanya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap belajar. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.